Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua kami rasakan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan nasihat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang tujuan nasihat. Tentu setiap orang punya yang namanya tujuan dalam memberikan nasihat. Ibaratnya kita menasihati anak kita yang sering sekali berbuat nakal atau tidak menuruti segala perintah kita, sehingga untuk membekali mereka maka kita perlu menasihati. Atau nasihat yang diberikan oleh seorang pelatih kepada atletnya. Jika ia gagal, maka nasihat yang disampaikan berupa evaluasi yang nantinya tujuannya agar si atlet tersebut dapat berprestasi lebih baik lagi. Nasihat yang disampaikan oleh pimpinan di tempat kita bekerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja bawahan sehingga kedepannya dapat mencapai target yang disampaikan oleh pimpinan kepada para bawahannya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, surat penggembalaan yang disampaikan Apostel Paulus kepada anak rohaninya Timotius sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus. Sebagai pemimpin yang muda, Paulus perlu terus memfollow up dan menggembalakan, membina anak rohaninya Timotius agar Timotius mampu menjadi seorang pemimpin yang bersungguh-sungguh, yang tetap teguh, yang tidak mudah minder karena dia seorang muda. Dan melalui pelayanan-pelayanannya, termasuk juga dalam surat yang disampaikannya pada saat ini dalam nats renungan harian ini, merupakan tujuan dari penggembalaan tersebut. Penggembalaan tersebut diberikan melalui nasihat nats firman Tuhan. Apa yang menjadi tujuan nasihat yang diungkapkan Paulus kepada Timotius dalam nats ini, itu juga yang disampaikan kepada kita, bahwa harus jelas nasihat itu harus diberikan di dalam kasih. Karena kasihnya Pauluslah kepada Timotius, maka dia memberi nasihat. Nasihat tujuannya adalah untuk kebaikan orang yang dinasihati, bukan mau menunjukkan betapa hebatnya orang yang memberikan nasihat. Selanjutnya dikatakan, nasihat juga diberikan supaya mereka yang mendengarnya dapat memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni yang terus-menerus dikembangkan dan dibentuk melalui salah satunya melalui nasihat yang disampaikan, sehingga nasihat tersebut berguna untuk perbaikan kepada orang yang mendengarnya. Dan yang terakhir, nasihat juga harus diberikan dari iman yang tulus ikhlas. Di sini ada dua kata penting, yaitu iman dan ketulusan atau keikhlasan. Nasihat diberikan dari iman artinya dalam setiap hal nasihat yang kita berikan tidak menyimpang dari kebenaran Injil jika kita menasihati orang yang sesama di dalam iman kita. Yang kedua, bahwa nasihat itu harus diberikan dengan ketulusan. Artinya memberikan nasihat, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan. Bahwa nasihat yang kita sampaikan tujuannya adalah memang untuk memperbaiki, mengevaluasi dari orang
yang perlu menerima nasihat daripada kita. Saya mengutip beberapa kata-kata motivasi. Yang pertama dari Agatha Christie, penulis dari Britania Raya. Nasihat yang baik sering diabaikan, tetapi tidak ada alasan untuk tidak memberikan. Walaupun kita menasihati anak kita, saudara kita, bawahan kita, kalau kita seorang pimpinan atau teman kita, sering diabaikan, maka kita tetap harus memberikannya walaupun diabaikan. Lalu Lewis Cass juga berkata, orang mungkin meragukan apa yang kamu katakan, tetapi mereka akan percaya dengan apa yang kamu lakukan. Nasihat yang kita sampaikan juga harus diikuti dengan teladan hidup kita yang baik dan benar. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada sesama dengan hidup saling menasihati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi hidup saling menasihati, dan kami boleh hidup saling membangun sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.